Assalamualaikum Bu Mei. Waalaikumsalam Bu Ipa. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah saya senang sekali mendengar kabar Bu Mei selalu sehat ya. Hari ini semangat Bu. Semangat, selalu Iya, semangat. kita harus selalu bersemangat karena kita harus memberikan yang terbaik kepada peserta didik kita. Betul Bu. Nah, kemarin kita sudah ngobrol ya Bu ya, bahwa hari ini rencananya saya akan mengobservasi Ibu dalam kelas saat melakukan pembelajaran. Nah, sebelum saya melakukan observasi, di sini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dulu. Siap. Nah, udah siap Bu Mei? Siap. Iya. Nah, hari ini Bu Mei akan mengajar mata pelajaran apa? Saya hari ini mengajar IPAS Bu. IPAS. Materinya Iya. tentang apa Bu? Materinya bab 1 ya Bu. Iya. Melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu Bu seperti apa Bu? Ya, di modul ajar sudah Iya. saya cantumkan di sini ya Bu ya. Iya. Yang pertama, agar peserta didik dapat mendemonstrasikan sistem pendengaran dan penglihatan manusia. Yang kedua, peserta didik mengetahui bagian-bagian mata dan telinga. Iya. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan cara kerja mata melalui bagan atau skema sederhana. Nah, seperti tujuan yang sudah Ibu sebutkan tadi ya. Tadi ada yang mendemonstrasikan sistem pendengaran dan penglihatan, juga untuk mengetahui bagian-bagian dari mata dan telinga ya Bu ya. Terus ada juga yang menjelaskan cara kerja gitu dari mata dan melalui bagan atau skema sederhana. Nah, dalam menjelaskan itu ya Bu ya, adakah area pengembangan yang ingin Ibu capai gitu? Seperti apa? Yang ingin saya capai itu karena saya di sini memakai permainan juga ya, Iya. mengadakan permainan dalam pembelajaran Iya. ini, juga ada video yang saya tampilkan untuk anak-anak. Tujuan saya ini pengembangan yang saya lakukan di pembelajaran saya ini ingin memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan kepada anak agar peserta didik itu tidak merasa bosan dalam belajar. Oh iya, jadi pengembangan yang ingin Ibu capai itu adalah memberikan kepada peserta didik pengalaman belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan ya Bu ya. Nah, kira-kira strategi apa sih Bu yang Ibu gunakan itu untuk mencapai ke arah yang itu? Seperti yang tadi sudah saya bahas, Iya. yang saya jelaskan itu yang pertama saya menampilkan video. Iya. Di situ videonya yang pertama saya tampilkan video menyanyi tentang bagian-bagian mata dan bagian-bagian telinga ya Bu. Yang keduanya itu melakukan permainan. Ada permainan yang namanya game bisik-bisik tetangga. Wow. Ya, itu saya lakukan juga di kelas ya Bu. Yang ketiga, sebelum belajar saya lakukan dulu ice breaking supaya anak-anak lebih bersemangat belajarnya. Ya, yang keempatnya saya melakukan tanya jawab supaya kelas itu bisa lebih hidup. Nah, jadi tidak hanya mereka mengambil pembelajaran dari saya, ilmu dari saya, tapi mereka pun mencari, gitu, mencari dan menjawab tanya jawab antara saya dan siswa. Wow, strategi yang Ibu persiapkan sangat bagus sekali ya Bu ya. Karena emang sih gitunya dalam kegiatan mengajar di kelas itu emang kita harus menyiapkan ada video. Kenapa gitu? Karena biasanya kalau anak mendengarkan saja atau kita menggunakan ceramah, anak juga akan bosan. Tapi kalau misalnya kita menyajikan video, akan membantu anak lebih memahami materi tersebut. Kemudian dengan melakukan game atau permainan itu akan menambah semangat anak lagi dalam kegiatan belajar. Jadi anak semakin tertantang lagi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, insya Allah hari ini saya akan melihat ke kelas nanti Bu Mei mengajar seperti apa, dan insya Allah nanti area pengembangan yang hendak ingin dicapai sama Bu Mei
saya lihat lagi di kelas ya, apakah pembelajaran itu sudah menyenangkan, apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai dengan menggunakan strategi-strategi yang sudah Ibu siapkan. Nah, selalu semangat ya Bu ya. Nanti saya setelah ini akan datang ke kelas Ibu. Jangan takut, jangan nervous atau gimana kita mah. Saya cuman melihat aja, anggap saja bukan ini mah tidak ada penilaian apa-apa ya Bu ya. Saya cuman hanya mengobservasi. Jadi tidak ada hilangkan itu rasa ketakutan atau seperti apa ya. Ya, terima kasih Bu Mei untuk kegiatan observasi kali ini. Mungkin sebentar lagi saya akan masuk ke kelas Bu Mei ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ipa. Terima kasih juga ya Bu Ipa. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Siap belajar? Siap. Oke, kalau siap, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baikkan kita berdoa dimulai. Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ravandra sudah memimpin doa. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa teman kalian yang tidak hadir? Ada tidak? Tidak, berarti hadir semua ya. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu. Nah, berdiri dulu ya. Sambil berdiri nyanyinya ya. Silahkan berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sudah siap belajar? Siap. Coba. Hai. Halo. Hai. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Berdiri ya, tepuk semangatnya. Loncat paling tinggi. Oke? Siap ya? Satu orang, Ravandra yang memimpin. Silakan di depan. Iya, terima kasih Ravandra. Terima kasih anak-anak. Hari ini hari apa? Tanggal 11 bulan Oktober tahun masih tanggal 2024 ya. Jadwal pelajaran hari ini adalah pelajaran IPAS ya. Pelajaran IPAS. Nah, sebelum ke materi, kita akan menyanyikan lagu judulnya Bagian-bagian Mata. Kita
Kenapa tadi kita menyanyikan lagu tentang apa tadi? Tentang bagian telinga dan proses mendengar. Nah, kenapa? Karena materi hari ini adalah melihat karena cahaya dan mendengar karena bunyi. Ya, kita akan belajar itu ya. Melihat karena cahaya dan mendengar karena bunyi. Tujuannya apa? Ada yang tahu tidak? Coba pikirkan tujuannya apa ya? Mempelajari melihat karena cahaya dan mendengar karena bunyi itu tujuannya apa ya? Agar kalian bisa mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran dan penglihatan. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian mata dan fungsinya. Itu ya tujuannya kita mempelajari materi hari ini. Nah, nanti kalian akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sekarang Ibu tanyakan. Informasi apa yang kalian dapatkan dari melihat? Coba, apa? Barang-barang di sekitar. Informasi apa yang kalian dapat dari mendengar? Informasi tentang bunyi ya. Mengapa kita bisa melihat benda? Karena ada cahaya. Kalau misalnya gelap bisa melihat tidak? Tidak, ya. Karena adanya cahaya, makanya mata kita bisa melihat dan kita bisa mengetahui ada barang-barang di sekitar kita ya. Nah, bagaimana cara mata bisa melihat? Nah, kita pelajari sekarang ya. Ini di sini Ibu sudah mengkelompokkan. Di sini ada kelompok 1. Diingat ya, ini kelompok 1. Sebelah sini kelompok 2 dan sebelah sini kelompok 3. Kita akan melakukan permainan ya, Nak ya. 2 orang, Ibu minta perwakilan 2 orang dari kelompok 1, 2 orang dari kelompok 2 dan 2 orang dari kelompok 3. Silahkan ke depan. Permainannya dimulai dengan menutup mata ya. Tutup dulu ya matanya ya. Maaf ya. Ini Neng, kocok Neng, suruh ngambil 1. 1. 1 barang. Apa itu? Pulpen. Pulpen warna Merah aja gitu, salah. Merah. Ya, sekarang Resna. Salah gak itu? Silahkan, nggak apa-apa. Kan ini hanya permainan. Warna apa? Biru. Apa? Spidol. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk teman-temannya yang di depan. Buka lagi. Ya, permainan yang kedua yaitu menggambar. Di sini akan digambarkan oleh teman kalian. Yang pertama oleh Sakila Siti. Silahkan Sakila Siti, gambarkan. Agak besar ya sayang ya. Coba, sudah ada yang bisa menebak ini gambar apa? Gambar apa? Topi apa? Topi ulang tahun. Betul tidak, Sakila? Betul tidak? Betul. Silakan ke Sakura. Tebak gambar punya Sakura ya. Iya. Gambar apa? Ada yang sudah bisa menebak? Kue apa? Kue ulang tahun.
Gambar apa? Balon. Ya, terima kasih sayang. Permainan yang ketiga namanya game bisik-bisik tetangga. Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Bisik-bisik tetangga. Ibu akan menuliskan satu kalimat di sini. Ya, ini yang dibisikannya satu kalimat ya. Sekali ya, cuma sekali saja kesempatannya. Ya, kita tanya. Iya, apa coba? Yang keras. Ada yang kamu dengar tidak? Tidak ada. Fitri, apa yang kamu dengar? Nggak ada. Masa nggak ada? Nadia tidak membisikkan sesuatu? Apa? Mata yang indah seperti bola pingpong. Coba apa Sakila? Matamu indah seperti bola pingpong. Ya, yang betul itu matamu indah seperti bola pingpong. Ya, baik. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Terima kasih. Baik, permainannya sudah habis. Silahkan duduk ke tempatnya masing-masing. Terima kasih banyak ya. Dari 3 permainan tadi. Tadi permainan pertama apa? Permainan pertama menebak apa? Menebak benda. Menebak benda dengan mata tertutup. Itu yang pertama. Yang kedua, menggambar dan menebak gambar. Gambarnya ditebak ya. Kalau yang ketiga apa? Bisik-bisik tetangga. Nah, dari ketiga permainan itu, alat indera apa yang dipakai? Mata dan telinga. Tadi waktu matanya ditutup, siapa yang ditutup matanya? Sakila ya? Sakila Siti, waktu matanya ditutup bisa melihat tidak? Kenapa tidak bisa melihat waktu matanya ditutup? Gelap. Tidak ada apa? Tidak ada apa? Tidak ada cahaya. Karena melihat itu harus ada cahaya. Berarti betul ya, kalau tidak ada cahaya kita tidak bisa melihat. Ya. Gambar apa itu, ada yang tahu tidak? Gambar apa? Pesta ulang tahun. Lihat di pesta ulang tahun ini. Kira-kira apa saja yang kalian dengar? Ya, satu yang kalian, ada yang kalian lihat dulu ya. Lihat. 5 saja ya. 5 yang kalian lihat dan 5 yang kalian dengar. Silakan dituliskan di buku. Ibu sekarang mau bertanya. Tadi kan kalian sudah menuliskan 5 yang dilihat dari acara ini. Acara apa? Ulang tahun, pesta ulang tahun. 5 yang didengar. Silakan dari kelompok 1. Apa saja? Mulai dari Ragil. Apa saja yang bisa dilihat di situ? Topi ulang tahun.
tahun, balon orang yang merayakan. Selanjutnya ada Sandi, apa saja yang didengar? Lagu ulang tahun, lagu potong kue, lagu tiup lilin, mengucapkan selamat ulang tahun, suara musik. Kelompok selanjutnya kelompok 2. Silakan Ravandra, apa yang dilihat pada acara tersebut? Tahun, topi ulang tahun, balon, lilin, popcorn. Silakan Sakura, apa saja Sakura yang didengar? Lagu ulang tahun, lagu tiup lilin, ucapan selamat ulang tahun, doa sama musik. Terima kasih Sakura. Kita maju lagi ke kelompok 3. Siap-siap kelompok 3. Kelompok 3 Adlan. Kue, topi, balon, popcorn, lagu tiup minuman, lagu tiup lilin, lagu potong kue, lagu panjang umur, lagu happy birthday, lagu Itu yang didengar ya, yang dilihat saja ya. Terima kasih Adlan. Ratu silakan. Yang didengar apa saja sayang? selamat ulang tahun, lagu tiup lilin, lagu potong kue, doa panjang umur, doa sehat selalu. Ya, terima kasih. Ketiga kelompok sudah menyebutkan apa saja yang didengar dan dilihat dari acara tersebut ya. Berarti kalian sudah bisa menghubungkan antara yang kalian lihat dan yang kalian dengar dengan otak kalian ya. Bisa berpikir, oh ada balon, ada apa lagi di ulang tahun? Ada apa? Ada kue, terus ada apa lagi? Ada topi ulang tahun. Kenapa kalian bisa tahu? Halo? Kenapa kalian bisa tahu? Ratu, karena apa? Karena apa bisa tahu? Karena ada cahaya. Karena pernah datang ke pesta ulang tahun. Siapa yang pernah datang ke pesta ulang tahun? Kalian di sana mendapatkan informasi dari melihat. Apa saja yang dilihat? Itulah yang kalian tulis di situ di buku tadi. Dan mendapatkan informasi dari yang kalian dengar ya. Apa saja informasinya? Apa saja yang didengar di sana? Ibu akan membagikan LKPD ya. Untuk kelompok 1 dapat 1 bonus. Untuk kelompok 2 nih ya. Dan ini untuk kelompok 3. Ya, silakan disiapkan bukunya. Silakan disiapkan bukunya untuk membuat resume dari video yang akan kalian tonton. Dan diisi LKPD-nya, di situ ada gambar mata ya. Sudah bisa dilihat gambar matanya? Ya, di situ ada gambar matanya. Di sini itu ada informasi bagian-bagian mata. Ada fungsi mata. Jadi kalian tulis di situ di gambarnya, di gambar matanya itu nomor 1 apa? 2 apa? Sampai 7 kan ya? Betul tidak? Sampai 7 ya? Ya, sampai 7 itu bagian-bagian matanya ditulis, diisi. Dan di resumenya itu kalian tuliskan. Yang ketiga itu ada gangguan mata. Gangguan mata apa saja? Ditulis gangguan mata. Kita lihat videonya. Siap?
Mata pada manusia memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Karena pada saat manusia menggunakan matanya untuk melihat, ada bagian mata yang bekerja agar penglihatan berfungsi baik. Mata sendiri merupakan salah satu organ manusia yang terpenting karena memiliki fungsi untuk melihat. Dengan mata, kita bisa melihat hijaunya pegunungan, kemacetan jalan, dan hujan di depan rumah. Bagian mata pada manusia memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Karena pada saat manusia menggunakan matanya untuk melihat, ada bagian mata yang bekerja agar penglihatan berfungsi baik. Dan pupil mengatur cahaya ke mata, maka mata akan menyesuaikan Tuhan yang diperlukan. Nah ini ya, ada satu video lagi, silahkan kalian tulis di resume untuk menambah. Tapi ini berupa lagu. Silahkan didengarkan lagunya. Siap? Siap tidak? Siap. Gangguan penglihatan pada manusia. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Sudah. Silakan kelompok 3 mempresentasikan resumenya. Kelompok 2 silakan menggambarkan gambar mata. Silakan gambar matanya dan bagian-bagiannya ditulis ya. 1 apa, 2 apa. Kelompok 3 silakan tuliskan fungsi dari bagian-bagian mata tersebut. Silakan. Aku aja gak bisa. Gimana lagi kan harus bisanya. Gambar. Dilihat ya, betul tidak punya kalian. Lihat. Ini hasil diskusi dari kelompok 2. Ini hasil dari kelompok 2. Nah, ini penampilan dari kelompok 3 ya. Coba didengarkan. Halo? Siap mendengarkan? Siap. Silakan Ratu dan Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Bagian-bagian mata, fungsi dan cara merawatnya. Kornea adalah jaringan berbentuk kubah transparan. Iris bagian mata yang satu ini terletak di belakang kornea dan memiliki pigmen atau zat yang berubah warna. Pupil bagian mata yang satu ini berbentuk kecil yang terletak pada tengah-tengah iris. Tugasnya banyak sedikit memasukkan cahaya yang masuk kepada lensa bagian mata yang
satu ini terletak pada bagian bola mata. Namun cara merawat agar mata sehat dengan memakan wortel, alpukat, tomat. Gangguan pada mata: 1. Rambut jauh atau miopi. 2. Rambut dekat. 3. Buta warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuliskan fungsi mata. Fungsi bagian-bagian mata. Ya. Ya. Ya, terima kasih kelompok 1 ya, yang sudah menuliskan fungsi dari bagian-bagian mata. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Di sini Ibu ada evaluasi untuk kalian. Silahkan kalian isi. Silahkan. Ada berapa orang, A? Ada lebih tidak? Ada lebih? Ya, silakan diisi waktunya. Sudah selesai? Alhamdulillah. Silakan dikumpulkan di yang paling depan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah. Pembelajaran hari ini. Nah, Ibu mau tanya dulu. Pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Alhamdulillah. Tadi kita belajar apa ya? Materinya apa? Ya, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Kita belajar bagian-bagian mata, terus fungsi ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas bagian-bagian telinga. Nanti di rumah silahkan kalian lihat buku LKS-nya, dilihat. Di situ ada teks bagian-bagian telinga dan ada gambarnya juga ya. Silahkan kalian baca dulu di rumah ya. Silahkan bereskan. Silakan Ravandra. Untuk memimpin doa ya. Doa dimulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk, Ravandra. Terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Silahkan pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Arifah, CGP Angkatan 11 dari Kota Sukabumi yang bertugas di SDN Baros 3. Berjumpa kembali sama saya. Ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Rekan sejawat saya yaitu Bu Merli Herliani. Beliau mengajar di kelas 5B. Nah, Bu Mei perkenalkan, itu pengajar praktek saya. Ibu Elin Herlina yang bertugas di SD Naga. Ya. Nah, saat ini saya sama Bu Mei ya, dari kemarin setelah kita menyusun RPP bersama, terus kita juga melakukan percakapan praobservasi, terus setelah melakukan observasi dan yang sekarang yang akan kita lakukan yaitu percakapan pasca observasi. Ya, masih bersama Bu Mei sebagai guru yang telah saya observasi. Nah, coba Assalamualaikum Bu Mei, Bu Elin. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Iya, baik. Alhamdulillah ya, semoga selalu sehat Ibu. Nah, pada percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan proses pelaksanaan observasi yang sudah kita laksanakan. Ya, kemarin kita pernah melakukan percakapan praobservasi yang dilaksanakan di kantor ya, dan di hari itu juga saya melakukan observasi ke kelas Ibu. Nah, di mana dalam percakapan praobservasi ya, dan observasi itu bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas. Dan Ibu juga melakukan refleksi ya Bu ya, gitu. Nah, agar nantinya kalau ditemukan masalah kita dapat sama-sama untuk mencari solusinya. Baik, untuk itu saya mulai mengajukan pertanyaan identifikasi dulu ya Bu ya. Nah, bagaimana Bu perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang saya observasi Bu? Ya, yang pertama, setelah saya melakukan pembelajaran, karena pembelajaran ini memang setiap hari saya lakukan juga ya Bu, cuman berbedanya waktu observasi ini mungkin ada rekan sejawat yang menonton gitu ya. Seperti itu. Setiap saya melakukan pembelajaran itu, yang pertama itu kan membuat modul ajar. Nah, waktu observasi itu saya sesuaikan betul-betul dengan modul ajar karena pikiran saya ada yang menonton nih. Begitu ya Bu. Alhamdulillah saya merasa puas dengan yang saya ajarkan kepada anak. Saya juga melakukan evaluasi waktu itu. Alhamdulillah evaluasinya kalau nilai angka itu bisa dibilang 70% udah bagus. Nah, kalau menurut Ibu gitu ya, kan tadi Ibu di saat mau saya observasi menyiapkan betul-betul gitu ya RPP-nya atau modul ajarnya yang akan digunakan di kelas. Nah, menurut Ibu pembelajaran yang Ibu lakukan apakah sudah sesuai dengan modul ajar yang Ibu buat? Ya. Kebetulan waktu itu pembelajarannya apa? IPAS ya? Ya, tentang IPA. Ya. Di mana materinya itu tentang indera penglihatan. Ya, melihat karena cahaya dan mendengar karena bunyi. Di sini saya kan melakukan beberapa demonstrasi ya, seperti ada di situ tuh game ya, game yang bisik-bisik tetangga itu juga melakukan
menyanyi bagian-bagian mata dan bagian-bagian telinga. Menurut saya itu sudah sesuai, karena dengan dinyanyikan itu materi akan cepat bisa terhafalkan dengan baik, karena bagian-bagian telinga dan bagian-bagian mata itu kan harus dihafalkan ya. Nah itu, terus di situ juga saya menampilkan berupa video yang saya ambil dari YouTube dan TikTok, Bu. Menurut saya itu sudah relevan dengan apa yang harus disampaikan di dalam modul ajar saya ini. Seperti itu. Memang betul sekali Bu, saya juga setelah mengamati secara keseluruhan saat Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas gitu, ternyata dari modul ajar yang Ibu buat, terus pas waktu pelaksanaannya gitu, sudah sangat sesuai, sangat bagus gitu. Nah, ini Bu, kan kemarin ada di pas waktu kita melakukan observasi ya Bu ya. Nah, Ibu meminta saya untuk mengobservasi tentang ini ada aspek yang ingin dikembangkan, yaitu ingin memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan kepada peserta didik. Nah, menurut Ibu, pengalaman belajar yang peserta didik dapatkan itu apakah udah sesuai dengan harapan Ibu? Ya. Yang pertama itu yang saya ajarkan itu kan melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Yang pertama itu saya melakukan penggrupan ya, bukan grup pengelompokan anak. Itu dikelompokkan anak itu sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya seperti ini. Jadi dalam satu kelompok itu kemampuan anak itu tidak sama. Saya kelompokkan anak-anak yang memang memiliki kemampuan tidak sama. Di situ ada anak-anak yang memang pintarnya menggambar, ya, tapi dia tidak begitu bisa menyampaikan dalam bentuk lisan. Dia juga tidak begitu mampu menyampaikan dalam bentuk tulisan. Nah, di dalam satu kelompok itu saya kelompokkan ada anak satu yang pintar dalam menggambar, menyampaikan menyampaikan curahan hatinya itu melalui gambar. Yang keduanya melalui tulisan dan melalui lisan. Nah, makanya di dalam pembelajaran itu yang pertama ada menyampaikan secara lisan ya di situ di pembelajarannya. Yang keduanya itu menggambar. Di depan itu kan anak-anak menggambar ya, terus ditebak itu gambar-gambar apa gitu. Yang ketiganya berupa tulisan, itu dibacakan di depan hasil kelompok mereka itu apa. Nah, seperti itu Bu. Jadi harapan saya dengan seperti itu, anak yang memiliki potensi yang berbeda pun sama-sama memiliki nilai, begitu. Tidak hanya yang pintar secara lisan saja, mengungkapkan secara lisan saja yang memiliki nilai yang besar. Tidak, karena di situ semua aspek saya nilai, begitu. Nah, betul sekali Bu, tadi yang Ibu bilang gitu ya, setiap anak itu memiliki keunikannya masing-masing gitu. Sedangkan kita kadang di kelas saat mengajar gitu tidak memperhatikan itu, kurang memperhatikan itu. Padahal kita itu harusnya sebagai pendidik harus bisa memahami gitu kemampuan tiap anak itu berbeda, daya tangkap anak juga berbeda-beda. Nah, tadi strategi yang Ibu gunakan tadi udah bermacam-macam ya, seperti yang udah Ibu sebutkan tadi. Kayak tadi ada yang emang sudah kemampuannya bagus, bisa mempresentasikan ke depan, bisa melalui presentasi lisan gitu. Terus bagi yang belum bisa mungkin belum berani mungkin ya, hanya menulis saja gitu. Nah, mungkin ada yang bisa dituangkan melalui gambar. Terus tadi juga udah ada game-game gitu yang membuat pembelajaran di kelas Ibu mungkin semakin menarik. Nah, berarti strategi, pendekatan, model, dan metode yang Ibu gunakan sudah tepat ya Bu ya? Insya Allah sudah tepat. Iya. Nah, selanjutnya mungkin bisa Ibu ceritakan kembali mengenai area pengembangan yang di kelas Bu. Kan tadi pengen menciptakan pembelajaran yang
menyenangkan bagi anak, ingin memberikan pengalaman yang lebih pengalaman belajar yang lebih menyenangkan lagi gitu kepada siswa, supaya siswa tidak merasa bosan mungkin ya Bu ya. Nah, kira-kira langkah-langkah apa sih atau tahapan-tahapan pembelajaran yang seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan yang ingin Ibu capai? Ya, begini Bu Ipa, kalau pemikiran saya ya, itu sebetulnya pembelajaran di kelas itu untuk anak usia SD ya. Kalau terus-terusan di kelas membosankan juga ya. Jadi saya sebetulnya ingin melakukan pembelajaran itu di luar seperti itu ya Bu Ipa, misalnya di kamar, di apa. Tapi memang ada kendalanya juga, seperti kalau keluar itu pengawasan kita harus lebih ketat lagi. Yang keduanya mungkin ada biaya yang keluar seperti itu ya Bu Ipa. Tapi memang saya mengusahakan sekali di kelas itu menyenangkan. Yang pertama saya lakukan itu rutinitas berdoa ya. Yang keduanya itu saya bertanya kepada siswa, sudah siapkah untuk belajar? Kalau tidak siap, apa dulu nih? Game dulu atau apa dulu? Ice breaking dulu? Nah, kalau misalnya mereka sudah bilang siap belajar, saya akan lakukan pembelajaran. Begitu. Nah, ini ya tadi berarti untuk area pengembangan yang ingin Ibu ciptakan yaitu memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan kepada peserta didik itu sudah tercapai ya Bu ya? Sudah tercapai. Nah, menurut Ibu terkait area pengembangan yang sudah Ibu lakukan dan atau sudah Ibu tentukan tadi ya, apakah menurut Ibu sudah berhasil atau belum? Menurut saya, Iya. Kalau untuk nilai, itu kan saya melakukan evaluasinya tulisan ya. Ya. Kalau tulisan itu bisa dibilang 70% sudah bagus. Nah, tapi saya juga menilai hal-hal lain seperti keaktifan, seperti yang Ibu kemarin lihat, anak-anak aktif sekali untuk bertanya, anak-anak juga melakukan game dengan baik dan gembira ya Bu. Di situ tidak ada anak-anak yang terlihat tertekan dalam belajar. Anak-anak yang memiliki kemampuan menggambar bisa tersalurkan dengan baik juga. Terus anak-anak yang memang pintar berbicara, yang memang public speakingnya sudah terasah, alhamdulillah bisa juga gitu ya. Yang tulisannya, yang pintar menulis juga bisa menuangkan tulisannya lewat tulisan yang dibacakan oleh temannya begitu. Bertanya, banyak juga anak-anak yang bertanya terangsang rasa ingin tahunya. Menurut saya sudah memuaskan. Ya, alhamdulillah sekali ya. Ternyata dari upaya yang kita lakukan gitu, dengan segala usaha dan upaya kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik, sehingga anak-anak itu tidak bosan saat mengikuti kegiatan belajar di kelas. Nah, tadi setelah mendengar dari Ibu, ya ternyata area pengembangan yang hendak dicapai, kalau menurut saya gitu, ini yang udah tercapai kalau menurut saya gitu. Dimana kemarin pas waktu saya melihat Ibu mengajar, saya sudah melihat gitu, anak-anak sangat antusias sekali, bahkan anak-anak terlihat menantikan ini. Setelah ada game yang pertama gitu, anak-anak, wah ini mau apa lagi nih gitu ya. Apalagi nih. Ya, nah, ternyata Ibu sangat kalau menurut saya gitu, banyak kejutan gitu untuk anak-anak gitu. Jadi anak-anak tidak bisa memprediksi ini, oh setelah belajar ini pasti anak ini gitu, enggak. Jadi terlihat anak itu menantikan setelah ini belajar apa ya gitu. Pas waktu saya melihat di kelas. Nah, menurut Ibu dari kemarin pas waktu saya observasi gitu ya, saya sudah melihat di kelas gitu. Menurut Ibu apa sih kekurangan yang menurut Ibu itu harus ditingkatkan gitu? Ya, menurut saya setiap pembelajaran ya, setiap kali pembelajaran itu saya refleksi diri. Khusus yang kemarin itu yang bersama Bu Ipa, saya mungkin karena banyak game ya Bu ya,
saya kurang bisa mengkondisikan waktu ya di situ, waktu. Dan mungkin karena di situ juga anaknya kemampuan yang berbeda-beda dan saya memberikan tugas yang berbeda juga, mentok lagi di waktu menggambar, menulis, dan berbicara di depan itu ya. Kalau yang berbicara di depan ya mungkin waktu bisa kita sesuaikan, tapi itu yang menggambar, itu terus menggambar teh anteng gitu anak-anak itu, seperti itu Bu. Di waktu, sepertinya saya harus lebih bisa memanage waktu. Nah, selain ini Bu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa kurang bisa gitu ya memanage waktu karena terlalu banyak game gitu ya kata Ibu tadi. Nah, untuk mengatasi permasalahan itu Bu, kan tadi Ibu teh, aduh ini gimana ya kalau terlalu banyak game gitu, nanti waktunya seperti apa. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mengatasi masalah tersebut gitu? Ya, mungkin yang harus saya coba perbaiki di sini, saya menyusun modul ajarnya ya. Pertama itu saya susun lagi modul ajarnya, diperkirakan apakah waktunya cukup, seperti itu dengan karakter anak-anak di kelas saya seperti apa, karena kalau wali kelas itu kan sudah tahu karakternya gitu ya, seperti itu mungkin Bu. Betul sekali Bu. Ya, di saat kita membuat modul ajar gitu ya, kita juga harus bisa gitu memperkirakan berapa sih waktunya gitu. Nah, kalau untuk ice breaking tepuk-tepuk kira-kira berapa sih waktunya, mungkin kita bisa kira-kira Ibu ya. Jadi di kedepannya pas waktu Ibu untuk menyusun modul kembali, mungkin kalau misalnya nanti ada lagu atau ada gerakan-gerakan yang Ibu ambil dari YouTube, mungkin Ibu bisa melihat lagi ini kalau pakai video ini berapa sih waktunya. Kalau misalnya saya masukkan ke dalam RPP ini, nah terus Ibu juga harus memperhatikan juga mungkin Bu dalam kalau kita menggunakan kayak laptop atau infocus untuk menayangkan video, kita juga harus menambahkan waktu untuk persiapan untuk pemasangannya gitu. Jadi kita harus memperhatikan betul-betul gitu supaya kejadian yang kemarin kita alami tidak terulang ya. Betul. Nah, terus ini Bu, kan tadi Ibu yang bermasalah itu kan di waktu gitu ya. Nah, tadi setelah itu, nah pas waktu Ibu kan tadi ada yang yang tadi itu pas waktu evaluasi gitu Bu, karena evaluasinya berbeda-beda, itu jadi masalah nggak di kelas menurut Ibu? Tidak, sebetulnya tidak jadi masalah ya. Karena memang saya ingin melihat betul-betul kelas saya ini potensinya apa saja anak-anak saya. Itu tidak akan menjadi masalah, cuman yang menjadi masalah itu karena kan menggambar dengan menulis itu berbeda ya. Kalau menulis kan mereka sudah ada materinya ini, sudah menyimak materinya ini tinggal ditulis. Kalau anak yang memang pintar dalam tulisan, mereka akan lebih mudah gitu. Tapi kalau menggambar yaitu anak-anak di kemampuan menggambar itu kan dia anteng ya gitu. Jadi pengen dibagusin, pengen seperti ini, imajinasinya itu keluar langsung gitu. Nah itu mungkin di waktu itu mentok gitu, seperti itu. Nah kalau misalnya di saat kita melakukan evaluasi, ternyata waktu yang kita sediakan gitu kurang gitu. Kurang ya. Kira-kira usaha Ibu untuk mengatasi kendala itu seperti apa? Kalau di kelas saya itu kebetulan memang sudah komitmen dengan anak-anak. Misalnya saya bilang anak-anak ini waktunya hanya 20 menit ya. Selesai tidak selesai memang harus dikumpulkan. Jadi alhamdulillah sih ya, dari kebanyakan kegiatan itu selalu tepat waktu. Hanya saja ada beberapa yang keteteran, yaitu di menggambar itu misalnya, itu tidak jadi masalah. Karena memang kedisiplinan juga akan menjadi penilaian untuk saya. Iya, tadi kan
manajemen waktu mungkin jadi permasalahan yang udah ada solusinya Ibu ya. Mungkin nanti di modul ajar Ibu akan membuat yaitu dengan mempertimbangkan waktu. Nah untuk ini Bu, untuk pembelajaran berikutnya gitu ya. Untuk pembelajaran berikutnya kira-kira gitu kan tadi Ibu di kelas pengen memberikan pengalaman belajar yang menarik supaya anak itu tidak bosan dengan ada video, ada game, ada reading seperti itu. Nah untuk kedepannya Bu kira-kira gitu ya apa sih yang ingin Ibu lakukan gitu supaya kegiatan pembelajaran itu manajemen waktunya ya bisa cukup gitu ya untuk manajemen waktunya, terus pembelajarannya juga lebih menyenangkan lagi dari yang sudah gitu. Apa yang akan Ibu lakukan? Nah, yang pertama tadi seperti yang sudah saya jelaskan, yang pertama mungkin saya akan membuat modul ajar disesuaikan waktunya itu. Yang keduanya mungkin tidak akan terlalu banyak ya di modul ajar itu. Biasanya misalnya satu bab itu untuk 4 hari, mungkin saya akan buat lebih 5 hari atau 6 hari gitu, karena mungkin di situ akan saya masukkan, apalagi untuk di IPAS ini banyak praktek-praktek. Nah itu tidak akan terkontrol juga di waktunya gitu. Kalau misalnya membuat seperti rangkaian itu butuh waktu yang tidak sama per kelompok itu gitu. Seperti itu. Alhamdulillah ya Bu ya, dari yang kita bicarakan tadi Ibu juga permasalahan Ibu gitu dalam manajemen waktu, Ibu juga bisa mengungkapkan apa sih gitu cara mengatasinya supaya kita bisa memanage waktu dengan baik. Nah mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi, yang sudah Ibu rencanakan, semoga dapat terrealisasi dengan baik dan dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi kepada peserta didik, terutama pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik supaya tidak bosan juga di kelas. Nah, untuk eksekusi dari rencana aksi nyata yang Ibu kan tadi Ibu pengen ke depannya dengan seperti ini gitu ya Bu ya. Nah, apa komitmen Ibu ke depannya? Komitmen saya yang pertama mungkin dalam mengajar itu kita siapkan dulu modul ajarnya supaya pembelajarannya itu nggak kemana-mana gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya saya siapkan anak-anak, saya yakinkan kepada anak-anak sudah siapkah belajar. Kalau memang sudah siap, saya akan mengajar gitu. Karena percuma kalau anaknya tidak siap menerima ilmu, itu malah jadi nggak masuk gitu ya. Itu yang keduanya. Yang ketiganya itu untuk pembiayaan misalnya mau ada nih keluar kemana. Nah, saya adakan rapat orang tua juga untuk jika memang ada keluar, siapkah atau tidak gitu. Jadi persetujuan orang tua juga, karena kan untuk pembelajaran sekarang ini tidak boleh ada pungutan seperti itu ya. Seperti itu. Ya. Saya sangat menantikan ya Bu ya. Nanti saya juga pengen dengar nih cerita Ibu yang selanjutnya itu akan seperti apa gitu. Apakah rencana yang sudah Ibu susun tadi bisa terrealisasi dengan baik, atau Ibu bisa komitmen enggak gitu dengan yang barusan Ibu ini. Nah, kapan ya Bu kita akan melakukan perubahan mungkin Bu dengan rencana yang sudah Ibu lakukan tadi? Perubahan itu selalu saya lakukan, insya Allah. Setiap pembelajaran, selesai pembelajaran itu ada refleksi. Saya selalu merefleksi diri apa yang kurang, mungkin di pembelajaran selanjutnya diperbaiki lagi, lebih baik lagi, seperti itu Bu. Jadi setiap hari melakukan perubahan. Nah, kira-kira Bu, kapan gitu Bu pelaksanaannya gitu Bu? Kan kata Ibu kan tadi setiap hari juga sudah melakukan perubahan gitu ya. Nah, ini untuk lebih jelasnya lagi gitu. Nah, berarti saya tulis di sininya
Setiap selesai pembelajaran pembelajaran itu selalu melakukan refleksi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, baik. Terima kasih banyak Bu atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu Maya rencanakan bisa secepatnya terrealisasi gitu. Nah, terus Bu Maya juga bisa komitmen dengan apa yang sudah Ibu Maya rencanakan gitu. Bahkan kan tadi Bu Maya sendiri sudah bilang akan melakukan perubahan gitu. Mudah-mudahan setelah kita melakukan perubahan bisa menutupi kekurangan kita yang kemarin, ya Bu ya. Nah, baik, selanjutnya mungkin Terima kasih juga untuk Bu Iva ya dari CGP Angkatan 11 yang sudah memberikan banyak masukan. Dengan ditontonnya saya mengajar begitu ya Bu, itu sebetulnya kita lebih fokus ya ya sebetulnya lebih fokus. Jadi seperti ini ada CCTV nih begitu ya Bu ya. Nah dan dengan seperti itu juga ada masukan dari teman sejawat gitu ya Bu. Nah itu lebih enak sebenarnya daripada kita mengajar aja tanpa ada evaluasi. Itu sulit untuk melakukan perubahan ya Bu ya, karena merasa benar gitu. tapi kadang ada kalanya juga Bu, pas waktu ini saya juga gini, pas waktu mau melihat Ibu mengajar, aduh gimana ya ini gitu kadang. Jadi masih awam juga, saya juga banyak belajar dari Ibu gitu, terutama bagaimana cara menciptakan kondisi siswa, terus menyiapkan kesiapan belajar siswa di awal pembelajaran seperti apa. Saya juga belajar banyak dari Ibu. Nah, terima kasih sekali ya Bu ya gitu. Dengan melakukan observasi kemarin di kelas Ibu, ternyata emang sangat-sangat banyak sekali gitu. Bahkan ice breaking ataupun nyanyian-nyanyian, terus ada tepukan-tepukan gitu ya. Jadi bisa saya praktekkan juga di kelas gitu. Nah, yang dulunya kalau misalnya di kelas saya gitu, biasa di awal biasa baca doa setelah anak ini gitu. Nah, saya juga selalu belajar gitu, bagaimana sih besok supaya pembelajaran lebih menarik lagi, bagaimana sih caranya gitu. Nah, kadang saya juga berkomunikasi sama guru-guru yang lain juga. Nah, baik Ibu, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapan terkait dengan kegiatan pasca observasi yang kita lakukan hari ini. Alhamdulillah, rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai ya Bu ya. Mulai dari kegiatan kemarin kita dimulai dari percakapan pra observasi sebelum kita melakukan kegiatan observasi di kelas, kemudian dilanjutkan kegiatan observasi di kelas ya Bu ya, dan juga percakapan pasca observasi yang kita lakukan hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu karena sudah memberi kesempatan kepada saya untuk belajar melihat bagaimana Ibu Ibu mengajar di kelas. Dan kemarin juga saya mendengar gitu Ibu ternyata dapat juara gitu kemarin. Saya bersyukur sekali gitu ya, ternyata saya tidak salah belajar sama orang gitu, Sama-sama belajar ya, sama-sama belajar gitu. Nah, mungkin dengan belajar Ibu mungkin saya juga bisa mengikuti lagi nanti Bu ya kegiatan Ibu gitu. Saya bisa belajar banyak dari Ibu tentang mungkin atau kedepannya kita bisa jadi saingan Bu untuk mengikuti Gibar gitu Bu gitu ya. Nah, pokoknya saya ucapkan selamat juga buat Ibu yang sudah meraih juara 2 di tingkat kecamatan untuk video pembelajaran. Terima kasih banyak ya Bu ya. Saya akhiri kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan pasca observasi hari ini berjalan dengan lancar. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.